setelah melihat angka yang fantastis yang ia habiskan untuk berlibur. Jihan sama sekali tidak menyesal. Ia malah bangga dengan begitu geng sosialitanya tetap akan memuja dan mengagumi dirinya. Meski dalam hati kecilnya, ia begitu capek harus menjadi orang lain terus. Rasa lelah batin dan lahirnya sama sekali tidak ia hiraukan. Yang terpenting ia senang karena terus mendapat pujian dari orang lain. Bahkan rasa khawatirnya pada kedua anaknya lenyap seketika setelah mendapat pujian dari geng sosialitanya. Sepertinya Jihan memang jadi haus akan pujian dan sanjungan dari orang lain. Tepat pukul 7 pagi, Jihan berangkat ke perusahaan tempat ia kerja. Sekitar 20 menit perjalanan menggunakan taksi online ia sampai di kantor. Di kantor Jihan merasa mendapatkan tatapan aneh dari para karyawan. Sekilas tatapan mereka menunjukkan tatapan tidak percaya. Jihan tentu merasa risih, sebab biasanya jika dirinya lewat maka ia akan mendapatkan tatapan dipuja, serta tatapan penuh kekaguman. Jihan begitu bertanya-tanya dalam hatinya, ada apa dengan mereka yang terlihat aneh dan berbeda? Hingga ada salah seorang karyawati memberanikan diri untuk bertanya pada Jihan. Bu Jihan yang sabar, hidup ya. Memang tak selalu berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Jihan sama sekali tidak paham dengan arah pembicaraan karyawati tadi. Ia hanya balas dengan senyuman. Tak lama, ada lagi yang bertegur sapa dengan Jihan dan membuat Jihan semakin bingung dibuatnya. Pagi Bu Jihan, sapa salah seorang karyawan. Pagi juga, balas Jihan singkat. Bu, aku siap jadi pengganti. Aku akan ada untuk Ibu Jihan. Maksudnya apa? Tanya Jihan bingung sekaligus penasaran. Bu Jihan jangan pura-pura. Aku yakin jika Ibu bersama aku akan membahagiakan Ibu. Meski gaji Ibu lebih besar dibandingkan aku. Sebentar. Aku sama sekali enggak paham sama perkataan kamu. Bahagia bersamamu, gaji lebih besar punyaku. Ini sebenarnya ada apa? Tolong jelaskan. Ibu mau ceraikan sama suami Ibu, tanya karyawan itu. Apa? Cerai? Siapa yang bilang? Aku dan suamiku baik-baik saja. Jadi mana mungkin mau cerai? Jangan asal bicara, ya, Jihan begitu murka. Tapi suami Ibu kemarin datang ke sini. Dia mencari Ibu dan mengatakan segalanya. Sampai-sampai Dewi dimarahi suami Ibu, jelasnya dan membuat Jihan semakin terkejut. Bohong! Itu bohong, suara Jihan meninggi dan berteriak histeris. Bu, Ibu kenapa? Khawatir karyawan tadi sebab melihat Jihan histeris. Lalu Jihan langsung pergi. Jihan tidak menyangka Danu bisa datang ke tempat ia kerja. Mempermalukan dirinya di depan karyawan Moreno Corp. Susah payah ia menutupi semua jika pada akhirnya Danu membongkarnya. Jihan yakin, jika saat ini semua penghuni Moreno Corp sedang membicarakan dirinya dan menertawakannya. Sambil menangis Jihan terus berlari. Bukan lari ke ruangannya melainkan ke tempat lain, belakang gedung Moreno Corp. Jihan menangis terseduh-seduh. Rasanya ia malu untuk menunjukkan wajahnya di depan para karyawan. Ia belum siap mendapatkan pertanyaan-pertanyaan yang justru akan membuat dirinya terpojok. Kamu tega, Danu? Kamu tega? Awas kamu Danu, sepertinya kau belum puas menyakitiku. Jihan lari dari sesuatu yang sama sekali belum tentu kebenarannya. Ia sudah telanjur memiliki prasangka buruk. Ia mengira jika dirinya jadi bahan gosip, lalu menertawakan dirinya serta pikiran-pikiran buruk lainnya. Harusnya Jihan tidak bersikap seperti itu, harusnya ia bisa menghadapi bukan bersembunyi atau terlalu cepat suuzan.
Rasanya aku ingin pergi jauh, bersembunyi dan tak ingin lagi menampakkan lagi wajahku. Aku malu-malu, lirih Jihan dengan terisak. Jihan tak menyadari jika ada satu sosok sedang memperhatikan dirinya. Ia teramat sedih dan ikut merasakan apa yang sedang Jihan rasakan. Tak ada yang bisa ia lakukan untuk saat ini, selain terus memperhatikan gerak-gerik Jihan dari kejauhan. Mbak, aku tahu saat ini Mbak pasti sedang bersedih. Maaf. Dewi tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah ini Dewi yakin, Mbak semakin jauh aku raih, ucap Dewi begitu lirih. Ya, orang yang sedari tadi memperhatikan Jihan adalah Dewi. Orang yang paling dekat dengan Jihan, orang yang selalu ada untuk Jihan, bahkan mereka berdua mengetahui rahasia masing-masing. Aku ingin sekali memeluk Mbak, ingin bercanda lagi seperti dulu. Aku rindu Mbak yang dulu, lanjut Dewi dan Trisa. Di depan pintu masuk ruangan Rafli, Firna ditemani oleh Danu tampak ragu untuk masuk. Pasalnya, di dalam sana ada Rita, ibu dari Danu. Keraguan itu Firna tepis, sebab ia ingin sekali bertemu dengan ibu mertuanya itu, ibu mertua yang sudah 3 tahun tak ia temui karena status pernikahannya masih tersembunyi. Kau yakin mau masuk? Tanya Danu memastikan. Firna menarik napas panjang, ia ingin menghilangkan rasa nervousnya. Yakin enggak yakin, siap enggak siap aku tetap harus masuk. Baiklah, Mas ada di sampingmu. Jangan takut. Dengan saling berpegangan tangan, Firna dan Danu masuk. Semua orang yang ada di ruangan Rafli menoleh secara bersamaan saat sama-sama mendengar suara pintu dibuka. Tante, panggil Raisa saat netranya mendapati Firna. Raisa sayang, jawab Firna lalu memeluk Raisa. Mendapati Raisa yang begitu akrab dengan wanita yang ia yakini pasti istri kedua Danu. Ada perasaan benci pada hati Rita. Ia ingin rasanya memaki dan mengumpatnya, tapi ini bukanlah waktu yang baik. Ini di rumah sakit serta di hadapan dirinya ada Rafli yang sedang tertidur. Tante kesini mau jenguk Rafli? Iya, Tante mau jenguk Rafli. Firna menatap ke arah Rafli yang tengah terbaring. Lalu tak sengaja bersitatap dengan Rita, Firna tersenyum tapi Rita langsung memalingkan wajahnya. Firna tak mau tinggal diam, meski Rita berpaling ia tetap sengaja menghampiri Rita. Ibu, Firna menyapa Ningsih terlebih dahulu. Ningsih menyambut uluran tangan Firna dan menjawab salam Firna. Ningsih tidak pernah benci pada Firna karena ia tahu bagaimana sifat Jihan yang sebenarnya. Ia hanya merasa sedih jika rumah tangga anaknya harus hancur. Istri Danu, tanya Ningsih. Firna menjawabnya dengan anggukan saja. Ada perasaan tak enak hati saat Ningsih ibu kandung Jihan berkata seperti itu. Selanjutnya, Firna menatap Rita. Dengan yakin ia menghampiri Rita, ia mengulurkan tangan tapi tak kunjung Rita sambut membuat uluran tangan Firna tergantung di udara. Sayang, sudah. Kemarilah, titah Danu pada Firna saat dirinya melihat dengan jelas jika sang ibu tidak merespons uluran tangan Firna. Tak ada yang bisa Firna lakukan selain mengikuti perkataan Danu. Bu, saya ke sana dulu. Menunjuk ke arah Danu. Sekali lagi, Rita tak peduli ia berpura-pura tak mendengar dan melihat kehadiran Firna. Rita juga tidak peduli jika Danu membenci dirinya. Kenali dulu Firna, Bu. Danu yakin ibu pasti suka. Sama halnya seperti Raisa yang begitu akrab dengan Firna, karena ia tahu jika Firna memanglah baik, tutur Danu pada sang ibu.
Untuk saat ini Danu bisa menahan diri saat Firna diperlakukan tak adil oleh ibunya. Karena suka tidak suka, setuju tidak setuju Firna adalah istrinya dan Rita harus menerimanya.